Dia harus menciptakan kebutuhan. Dia harus membuat orangnya ngerasa butuh. Dia ngerasa butuh, dia setelah merasa butuh, baru bisa kita masuk ke eksekusi berikutnya. Itu yang disebut namanya buying cycle. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat sales, pastinya nih pernah ya kita itu menghadapi customer yang kalau di follow up sukanya nge-ghosting ya. Padahal kelihatannya kayaknya ngerespon nih si customer. Cuman begitu kita giliran deketin lagi kok kayaknya ngilang gitu ya. Dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai, halo. Coach, gini nih Coach. Gimana? Pernah nih ya kalau sahabat sales tuh mendekati seorang customer gitu kan, terus sudah dijelasin gitu ya produknya, udah presentasi, terus kelihatannya kayaknya udah mau ini nih, customer udah mau nih, tapi begitu di follow up lagi kok tiba-tiba ngilang gitu ya Coach. Ini gimana ya untuk nyikapinnya ya? Oke, saya coba menjelaskan dulu dari profile customer dulu ya Bu. Jadi ada tipe profile customer, ada tipe yang pertama adalah tipe director. Tipe director itu adalah tipe orang yang ngomongnya to the point, nggak ada basa-basi. Jadi kalau dia ngomongnya to the point, nggak ada basa-basi, ngomongnya lebih cenderung cepat, itu tipe director. Jadi kalau dia beli, dia bilang beli. Kalau enggak, dia bilang enggak. Itu tipe director. Tipe yang kedua adalah tipe analytical. Tipe analytical adalah tipe yang dimana kalau dia mau beli, dia minta analisa, berikan datanya dulu, buktinya dulu. Kan kayak tadi kalau nggak salah Bu Ana juga di chatting kan ya? Ada orang yang chatting sama ibu untuk menanyakan satu pelatihan, dia minta bukti-buktinya kan? Itu pasti butuh tipe analytical. Dia minta bukti-buktinya. Nah, kenapa dia butuh bukti? Karena dia tipe orang yang tidak gampang trust. Makanya kenapa tugas kita adalah memberi trust dia dengan cara ketika dia minta data, Ibu Ana harus memberikan data lengkap. Yang make sense. Dia mintanya apa, kita berikan apa. Jangan kita memberikan apa yang tidak diminta, kita berikan. Tapi intinya yang diminta diberikan dulu, tapi kita berikan dua, nomor tiga adalah penekanan untuk dia trust. Ya kan, karena penjualan kan kata kuncinya trust Bu. Ya kan, karena rumusnya adalah credibility tambah reliability tambah intimacy dibagi self orientasi. Credibility berarti kredibilitas barang yang dijual. Ya kan, karena kita jualnya pelatihan berarti kan orang nanya apa? Benarkah pelatihan kita ini dari lembaga internasional? Benarkah orangnya itu orang yang bagus? Benarkah orang itu punya pengalaman? Benarkah sertifikatnya internasional? Jangan-jangan gue dibohongin. Kan gitu ya Bu? Ditambah reliability. Reliability artinya apa yang kita omongin kita lakukan. Jadi ketika dia minta data, kita bilang beri waktu dulu sebentar Bu, 15 menit karena saya lagi ada meeting. Nanti pas 15 menit kita kirim. Itu reliability. Berikutnya adalah intimacy. Intimacy berarti akrab. Ya, berarti bisa bayangin Bu ya. Kalau Ibu bisa bangun credibility, angkanya 1 sampai 10, 10 itu anggaplah keren gitu ya Bu ya. 1 itu kurang keren, sangat tidak keren. Berarti 1 sampai 10 berarti Ibu angka 10. Credibility udah dapat dong. Berikutnya ya, berarti credibility yang dibangun apa Bu? Bukan hanya sertifikat, tapi latar belakang pengalaman orang itu siapa. Karena kita harus build dia nih, prestasinya dia apa, latar belakang dia kenapa dia dianggap mampu, kenapa dianggap dia keren nih orang gitu loh. Jadi kalau kita karena jual pelatihan ya, kenapa orang ini keren? Karena kadang-kadang orang tidak percaya, dia cuma percaya sertifikat doang semua juga bisa. Belum tentu dia capable kan. Sama aja kayak orang hipnoterapis, dia punya sertifikat hipnoterapis tapi dia belum tentu bisa menghipnosis. Itu credibility-nya harus dibangun. Siapa orang di belakangnya itu? Reliability artinya kita, bagaimana cara kerja kita, memberikan data, kitanya bisa diandalkan apa enggak. Kalau intimacy kan berarti akrab. Kitanya akrab enggak? Bisa ngakrabin diri enggak? Tapi pertanyaan menarik. Ibu credibility bagus. Reliability-nya, anggaplah intimacy-nya bagus. Dibagi self orientasi. Self orientasi berarti jualan. Kalau kita jualannya terlalu ngotot, ya, credibility-nya tidak ada, keakraban tidak ada, anggaplah angkanya 1 tambah 1, anggaplah reliability-nya juga nggak bisa diandalin, berarti 2 kan? Dibagi jualan kita ngotot, angkanya 10. Berarti 2 bagi 10 sama dengan 0,2. Beli? Tidak. Mereka beli kalau angkanya di atas 3 minimal. Contoh, 10 di credibility, reliability 10, intimacy 10. Dibagi self orientasi. Kalau self orientasi Ibu Ana jualannya santai aja. Kalau dia merasa butuh dia beli, kalau enggak usah. Anggaplah angkanya 5 lah.
Mhm. Maka apa yang dia akan lakukan? Dia akan compare dengan kompetitor. Mmm. Kompetitor itu kredibilitasnya bagus nggak? Reliabilitasnya bagus nggak? Akrab nggak sama dia? Dibagi satu orientasi. Nanti dibandingkan sama dia angkanya. Setelah dibandingkan dari situ dia tahu, oh gue tahu gue bisa perform. Gue akan putusnya sama dia. Masuk akal? Mhm. Nah, berarti itu ya Bu tadi, tipenya adalah analisa. Karena tipe analisa pasti minta data. Sudah pasti. Oke. Terus berikutnya adalah tipe friendly. Tipe friendly nggak mungkin nolak Bu. Nggak enakan gitu ya? Kemungkinan besar yang bilang iya-iya aja adalah tipe friendly. Karena tipe friendly dia nggak enakan. Dia bilang, apa kabar ya? Nanti beli ya? Iya. Ambil ya? Heeh. Dan menurut saya pengalaman kalau kita ngomong Indonesia, karakter kebanyakan, ini mungkin saya bisa salah. Menurut saya yang kebanyakan tipe nggak enakan friendly itu orang Jawa Tengah. Yang tipenya suka tidak enakan ditawarin. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena ketika saya dulu jualan, yang kesulitan jual yang paling tinggi justru yang tipe ngadepin friendly. Mendingan gampang ngadepin penjualan customer yang galak Bu. Yang to the point. To the point mana? Medan, Barat Sumatera, Makassar, Ambon, ya nggak? Flores, Papua. Orang kan tipenya langsung to the point kan? Beli-beli nggak beli ya sudah gitu kan, nggak usah pusing gitu. Nah tapi kalau ngadepin orang yang ya oke. Ngambil beli belum tentu. Saya keliling Indonesia Bu. Ketika kami jualan, dulu pernah melakukan penjualan keliling Indonesia. Penjualan yang menurut saya agak relatif sulit, menantang adalah di bagian itu. Friendly baru bisa beli kalau dia tahu siapa temennya yang membeli Bu. Berarti dia compare juga ya, nyari-nyari tahu. Compare-nya enggak, bukan compare. Dia lebih ke arah dia butuh referral. Dia butuh, misalkan contoh Bu Ana akrab sama Adi. Ibu Ana nanya, saya ngomong, Bu Ana, Adi sahabat Ibu beli loh. Oh iya? Iya, dia beli apa? Baru Ibu telepon Adi, kemungkinan belinya jadi tinggi. Friendly tuh kayak gitu Bu. Jadi kalau ajak ngobrol enak banget Bu. Peluk-peluk gitu ya. Kalau cowok kita ya, saya sama cowok gitu ya, peluk-pelukan. Dia baik banget gitu. Kayaknya asik banget tuh friendly. Ada satu lagi tipe entertain. Kalau entertain nggak penting ngomong bisnis, yang penting kita nongkrong dulu Bu. Ngopi dulu, karaoke dulu, nonton film dulu, biliartan dulu. Itu tipe entertain. Cara gayanya bagaimana? Sama, mirip dengan kayak friendly. Cuman caranya dia melakukannya adalah kita mesti entertainnya mesti kuat. Jadi kalau kita lihat, mendingan ngadepin customer yang mana? Yang director ya? Director ya, tapi kan nyebelin ya Bu. Kenapa nyebelin? Galak. Orang lebih nyaman yang mana? Friendly. Yang artinya apa? Tenang-tenang, tapi PHP. Oh gitu, oke. Ya, ini pengalaman ya, ini pengalaman. Nah, pertanyaan menarik, gimana caranya jualan kepada orang yang seperti itu? Karena itu yang pertanyaannya tadi di awal. Saya jawab Bu, ya tadi satu adalah kita harus ada compare, bukan compare, ada teman yang menggunakan, yang telah menggunakan. Yang kedua yang saya temukan adalah mereka membeli itu karena kita harus menciptakan kebutuhan mereka dulu. Karena kalau kita nggak ciptakan kebutuhan, gimana dia mau beli? Nah ini juga mau masuk ke pertanyaan saya sih sebenarnya Coach. Silakan. Kalau misalnya dia tadi kan Coach bilang ada referral dulu kan, artinya ada temennya udah pernah beli atau pernah pakai. Nah kalau dia sama sekali belum pernah punya ada teman yang beli atau pakai, berarti dia menciptakan kebutuhan dulu ya? Dia harus menciptakan kebutuhan. Dia harus membuat orangnya ngerasa butuh. Dia ngerasa butuh, dia setelah merasa butuh, baru bisa kita masuk ke eksekusi berikutnya. Itu yang disebut namanya buying cycle. Jadi jangan berharap misalnya saya jualan ke ibu, Bu ini produknya harganya segini, produknya gini-gini. Oke, nanti saya pikirkan. Ini akan beli, belum tentu. Kalau saya akan pakai teknik mengatasi keberatan Bu. Misalnya contoh, misalkan saya kasih contoh ya Bu ya. Ibu ngomong, saya pikir-pikir dulu. Saya pikir-pikir dulu deh. Setuju Bu, terima kasih Bu. Sebelum, supaya saya tahu nih Bu, kalau berkaitan biar saya lebih jelas ya dapat ke Ibu. Nah ini berikutnya pakai teknik ngurut. Saya paling suka pakai teknik ini, namanya, maka saya sebut namanya teknik ngurut. Mengurut gitu ya. Yang pertanyaan saya pertama, Bu Ana,
produknya sesuai nggak dengan kebutuhan ibu? Hmm. Anggaplah ibu bilang, karena kita latihan kan ya, anggaplah sesuai gitu. Ya, sesuai. Oke, warnanya cocok nggak? Cocok. Fungsinya sesuai nggak? Iya. Kira-kira produk ini bisa berguna buat ibu? Ya, Bisa berguna buat keluarga ibu? bisa. Ya kalau gitu pasti belilah, nggak mungkin nggak. Harganya? Ya baru terakhir nanti adalah harga gitu yang bagian akhir. Iya. Nah itu yang disebut namanya teknik mengurut. Jadi kalau setiap orang bilang katakan nanti gue pikir-pikir dulu, saya perlu tahu apa yang dia pikirin. Maka kalau ibu Ana perhatikan, setiap saya jualan, saya nggak pernah mau membuat orang pikir-pikir dulu kan. Setiap orang bilang pikir-pikir dulu kan saya tanya, produknya udah sesuai belum? Ini menjawab pertanyaan nggak? Apa challenge-nya? Nanti baru dibilang, oh iya karena bos saya gini. Betul nggak? Itu. Kayak kemarin kita meeting dengan salah satu perusahaan Jepang, yang saya ngomong apa? Oh iyalah, nggak mungkin lah 2 hari dapat 1 hari aja udah bagus. Saya puji-pujikan orangnya. Karena tujuannya adalah bahwa dia udah bekerja keras untuk itu. Itu yang saya lakukan. Dan saya memberikan solusi kepada dia. Dia cuma bilang, saya sadar Pak, nggak mungkin itu semua dimasukkan dalam waktu 1 hari. Betul. Dan kami punya solusinya. Begitu dia dengar solusi kita langsung bilang, oh iya masuk akal ya. Itu maksud saya Bu. Jadi bisa nggak setiap keraguan dia kita berikan solusi. Setiap keraguan kita berikan solusi. Berarti memang pelajari produknya juga ya. Jadi kita bisa kasih solusi. Oke. Nah, jadi sahabat sales, sebelum ini merasa down gitu ya, karena sudah deketin si customer, tapi si customernya kok kayaknya begitu dikejar menghilang gitu, coba ada baiknya kita lihat dulu yang tadi seperti Coach Arif bilang, ada 4 ternyata ya Coach ya, ada 4 tipe profil orang. Profil customer gitu ya. Yang pertama itu tadi director, jadi langsung gitu ya, begitu misalnya sahabat sales nawarin sesuatu, kalau dia memang nggak butuh, dia langsung akan bilang tidak. Gitu kan. Nah ini lebih mudah gitu kan. Ya lebih mudah, tapi lebih nekat ya. Kita mesti lebih nyali, mau ke tembok. Mentalnya lebih kuat Iya gitu ya. betul. Nah kemudian yang berikutnya itu tipe analytical. Nah berarti dipersiapkan nih data-data apa sih kalau yang nanti kira-kira ditanyain gitu kan. Yang berhubungan dengan credibility, reliability, kemudian intimacy, baru kita bagi gimana bagi self orientasi. Jadi kalau untuk tipe analytical perlu kita tahu juga dong berarti nih ya Coach ya. Jadi data-data juga perlu disiapkan. Kemudian masuklah ke tipe, kita lihat nih apakah customer kita tipenya friendly. Nah friendly itu artinya berarti kan mereka baik tuh sebenarnya seneng berteman gitu ya Coach ya. Iya. Yang itu kan friendly. Kadang-kadang gini ya, sales baru itu kan paling seneng ngadepin customer yang paling gampang-gampang aja kan. Iya, ramah gitu yang ya, ramah sama ya. semua orang kayaknya gitu. Tapi beli belum tentu. Nah, di sini challenge-nya nih sahabat sales gitu ya. Berarti kemudian tipe yang terakhir ini entertainment. Berarti agak miripnya nggak nih Coach antara entertainment dengan friendly? Hampir mirip. Ya. Sama-sama baik, sama-sama nggak berani ngomong apa adanya. Dia tipe orang yang non asertif lah. Ya cuman kalau saya jelasin ini nanti kalau udah bukan di pelatihan nanti tambah bingung karena intinya adalah dia bukan tipe orang yang akan ngomong. Dia akan tidak akan ngomong terus terang. Makanya teknik mengurut itu adalah teknik yang sangat bagus banget sih. Berarti untuk yang tipe entertainmentnya juga dipakai teknik mengurutnya juga ya? Iya ya? Bu. Cuman dia lebih meluangkan banyak waktu untuk ikut-ikut kemana-mana gitu ya. Nanti abis itu bos ngomel kan, udah abis uang budget budget entertain tapi nggak closing kan, itu yang terjadi. Nah itu challenge berikutnya lagi ya sahabat sales ya. Nah berarti untuk tipe yang ketiga tadi yang dijelaskan oleh Coach Arif, itu berarti kita hanya tinggal meyakinkan gitu ya Coach menggali ya. Kebutuhannya mereka, menciptakan kebutuhan, karena kalau kita belum punya referral yang pernah pakai produk kita kemudian kita tawarkan ke mereka ya memang itu belum tentu mereka akan ambil gitu ya Coach ya. Betul. Gitu ya. Nah buat sahabat sales yang mau mendapatkan ebook 3 formular rahasia atasi keberatan customer secara lengkap ya, boleh diklik di deskripsi dan komen yang ada di channel YouTube kita ini. Silahkan diisi datanya, nama, email, serta nomor HP-nya. Boleh langsung dikirim gitu ya. Kemudian nanti ditunggu aja. Nanti akan diberikan untuk ebook gratisnya. Nah, buat sahabat sales yang mempunyai waktu terbatas untuk belajar secara online, bisa diklik di pastiprestasi.com. Kemudian kita juga ada Sales University buat sahabat sales yang memang mau upgrade untuk skill sellingnya. Di situ belajarnya selama 1,5 tahun ya. Kemudian ada tugas-tugas, ada juga nanti
akhirnya dengan magang. Nah, dan buat sahabat sales yang mau melihat pelatihan-pelatihan kita, itu bisa klik di www.corporaconsulting.com, atau yang mengundang kita boleh langsung ke situ juga. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi nanti kita dengan topik-topik menarik lainnya. Dan akhir kata dengan saya Anna Milani dan Coach Antonius Arif. Sampai jumpa. Salam performance.